Selamat malam semuanya. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, baiknya kita membaca doa ya. Menurut pimpin untuk kelas. Oke. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, siap-siapkan dulu ya. Baik, di sini kita akan absen dulu ya. Andra, Bianca, Cantika. Oke, di sini udah masuk ya. Jadi hadir semua. Baik, kita di sini akan melanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Yang tadi apa? Oke, pengertian akuntansi lingkungan. Di sini ada yang tahu pengertian akuntansi lingkungan itu apa? Oke, saya jelaskan ya. Jadi, pengertian akuntansi lingkungan merupakan gabungan dari ilmu akuntansi dengan lingkungan hidup. Dalam prakteknya, biaya lingkungan dicantumkan ke dalam laporan akuntansi perusahaan atau instansi pemerintah. Maksud dari biaya lingkungan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan akibat aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi perusahaan yang berpengaruh pada kualitas lingkungan di sekitarnya. Biaya ini berupa dampak finansial maupun non-finansial. Dalam hal ini, perusahaan biasanya menggait analis teknik lingkungan atau perusahaan di bidang pengolahan limbah dan sanitasi untuk mengatasi hal ini. Selain itu, dari internal perusahaan akan melakukan analisis dampak lingkungan atau yang disebut dengan AMDAL sebelum melakukan aktivitasnya. Namun, terkadang ada juga perusahaan yang baru membuat AMDAL setelah aktivitas perusahaan berjalan. Tujuan akuntansi lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian perusahaan terhadap dampak aktivitas perusahaan lingkungan. Dengan adanya akuntansi berbasis lingkungan ini menjembati hubungan antara perusahaan dengan organisasi non-profit yang bergerak di bidang lingkungan. Tujuannya untuk mengajak perusahaan menyisihkan sebagian keuntungan yang diperoleh untuk kepentingan lingkungan. Di antaranya, upaya konservasi lingkungan, pemberdayaan lingkungan dan masyarakat sekitar area perusahaan dan kegiatan lainnya. Aktivitas-aktivitas tersebut telah direncanakan secara rinci dan detail dalam program CSR atau Corporate Social Responsibility yang dikerjakan oleh tim manajemen perusahaan. Program CSR ini telah menjadi alat utama bagi perusahaan sebagai alat untuk mengontrol manajemen lingkungan di perusahaan. Kemudian, program ini juga menjadi salah satu alat yang efektif sebagai media komunikasi dengan masyarakat sekitar. Program ini menjadi salah satu media branding bagi perusahaan untuk menampilkan citra terbaik sebuah perusahaan. Pada dasarnya, penggunaan dan pengaplikasian akuntansi berbasis lingkungan digunakan untuk meminimalisir dan mengurangi dampak aktivitas perusahaan pada lingkungan di sekitarnya. Tujuannya agar dapat mengoptimalkan dan meningkatkan efisiensi kinerja, baik biaya dan akibat berdasarkan aktivitasnya yang berdampak pada lingkungan di sekitarnya. Fungsi akuntansi lingkungan. Fungsi pada aktivitas perusahaan dan masyarakat di sekitarnya. Fungsi dari akuntansi lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Fungsi internal. Fungsi internal merupakan pihak internal perusahaan terhadap pelaksanaan manajemen lingkungan hidup di sekitar dan bersebagai patokan untuk mengukur biaya apa saja yang dibutuhkan perusahaan terkait lingkungan hidup, mulai dari biaya pengolahan limbah dan konservasi alam lingkungan sekitar. Akuntansi berbasis lingkungan ini akan berperan penting analisa biaya dari dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan. Hasil dari analisa biaya ini dapat digunakan sebagai alat penentu dalam pembuatan
dalam pembuatan kebijakan bagi para stakeholder perusahaan. Akuntansi berbasis lingkungan menjadi sistem yang integrasi dengan lingkungan oleh perusahaan. Dua pihak yang berperan penting adalah perusahaan dan masyarakat di sekitar lingkungan tersebut. Jika bagi perusahaan, akuntansi berbasis lingkungan sebagai alat untuk mengatur dan memiliki fungsi kontrol di perusahaan, sehingga perusahaan dapat mengemukakan dan menerapkan kebijakan barunya pada masing-masing bagian dari perusahaannya. Kemudian, kebijakan-kebijakan tersebut ditunjuk bagi karyawan yang tinggal di sekitar area tersebut. Bagi masyarakat di sekitar area lingkungan tersebut, akuntansi berbasis lingkungan sebagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat di sekitar area tersebut. Harapannya, informasi yang disampaikan oleh perusahaan bisa terdengar dan sampai pada stakeholder di area tersebut. Fungsi eksternal. Fungsi yang ditunjukkan bagi pihak-pihak di luar perusahaan biasanya bagi pihak eksternal, perusahaan akan membutuhkan pelaporan keuangan sebagai tolak ukur keadaan perusahaan secara keseluruhan. Karena dari laporan keuangan perusahaan tercermin secara aktual keadaan perusahaan yang sebenarnya berdasarkan angka-angka yang tertera pada laporan tersebut. Bagi pihak eksternal, hal ini menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dalam berinvestasi, karena di dalam laporan keuangan tercantum rincian aktivitas perusahaan terkait dengan usaha konservasi lingkungan berkelanjutan berupa angka-angka dan rincian biaya. Di dalamnya juga tercatat siapa saja pemilik perusahaan, bagaimana perusahaan menjalankan usahanya, siapakah yang menjadi pemodal, dan masih banyak lagi informasi yang bisa ditemukan dalam sebuah laporan keuangan. Sehingga hal ini akan berimbas pada keputusan para stakeholders terkait tentang keberlanjutan perusahaan di masa mendatang. Terlebih, saat ini banyak perusahaan dituntut agar lebih transparan terhadap apa yang dilakukan di lingkungan. Tentu, hal ini menjadi tugas utama bagi perusahaan untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai perusahaan yang menghasilkan profit, juga mengupayakan konservasi alam sekitarnya. Faktor yang mempengaruhi ada 3, yaitu biaya konservasi lingkungan, keuntungan konservasi, dan profit dari kegiatan konservasi lingkungan. 3 hal tersebut tidak semuanya dapat diukur dengan satuan nilai mata uang. Namun, ada juga yang diukur dengan unit fisik terdampak dari aktivitas perusahaan. Pertama, biaya konservasi lingkungan yang diukur menggunakan satuan nilai mata uang. Biaya konservasi lingkungan terkait dengan biaya-biaya yang dikeluarkan sebagai salah satu upaya dalam melestarikan lingkungan. Contohnya, penyediaan kolam limbah ampas tahu oleh perusahaan atau susu, biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan kolam, pengelolaan dan analisis dampak ke lingkungan, serta perawatan kolam penampungan limbah tersebut harus diperhitungkan. Kedua, keuntungan dari upaya konservasi alam di sekitar area perusahaan yang diukur dengan satuan fisik. Sebagai contoh, jumlah limbah yang diolah secara mandiri sebesar berapa kilogram, dan alternatif limbah tersebut dapat digunakan sebagai bioenergi yang menghasilkan tenaga sebesar berapa kilojoule. Hal-hal yang dapat dihitungkan dengan satuan fisik merupakan keuntungan kegiatan konservasi yang dilakukan oleh perusahaan. Ketiga, profit dari kegiatan konservasi yang dapat dihitung menggunakan satuan nilai mata uang. Biasanya hal ini berupa efek dari kegiatan konservasi yang telah dilakukan. Secara tidak langsung, kegiatan konservasi yang dipublikasi merupakan salah satu senjata untuk melakukan promosi dan menguatkan citra perusahaan sebagai perusahaan yang ramah lingkungan, sehingga masyarakat akan tertarik dan secara tak langsung mereka akan membeli produk perusahaan sebagai salah satu wujud kontribusi dalam menyelamatkan lingkungan seperti tersiar di media-media. Jadi kesimpulan dari akuntansi lingkungan adalah salah satu cabang dari akuntansi yang memperhatikan detail upaya konservasi lingkungan, karena semenjak revolusi industri banyak sekali perusahaan yang mengabaikan tentang upaya pemulihan lingkungan di sekitarnya. Maka dari itu, akuntansi lingkungan hadir sebagai solusi bagi perusahaan agar tetap menghasilkan profit dan tetap menjaga lingkungan di sekitarnya. Proses akuntansi apapun itu memang membutuhkan pencatatan yang baik agar laporan yang dihasilkan bisa menghasilkan informasi yang faktual dan tidak ada kesalahan, sehingga membuat data yang dihasilkan bisa digunakan untuk perencanaan bisnis yang lebih baik.
Itulah pengertian dari akuntansi lingkungan. Yang pertama ada akuntansi lingkungan, tujuan akuntansi, fungsi internal, fungsi eksternal, dan faktor yang mempengaruhi akuntansi lingkungan. Baik, mungkin itu yang Ibu dapat sampaikan kepada kalian. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam mengajar, Ibu jangan mohon sebesar-besarnya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.